Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita bertemu dalam pelajaran fikih kitab I'anatul Talibin setiap habis subuh. Kemarin kita belajar tentang sifat-sifat salat, yaitu tentang qunut subuh. Sambungannya kita lanjutkan yang kemarin. Qunut subuh kemarin apa? Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait inna bi rahmatika syarra ma qadait. Kemudian qunut nazilah itu dibaca setelah doa qunut biasa ya. Kemudian qunut itu mengangkat kedua tangan sejajar sampai bahu. Sekalipun ketika sana itu tetap diangkat. Apa sana? Fa innaka taqdi wala yuqda alaik. Tangannya masih tetap diangkat. Sebagaimana halnya seluruh doa itu tangan tetap diangkat. Kemudian boleh juga kita tambah qunutnya Umar. Apa itu qunutnya Umar? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkal 'alaika wa nusni 'alaikal khaira kullah. Nampak? Kelihatan? Sampai habis. Tetapi kalau kita mau pilih satu, maka cukup qunut yang biasa. Boleh juga doa qunut itu kita baca doa-doa lain, seperti akhir surah Al-Baqarah. Jika kita niatkan itu sebagai qunut atau kita maksudkan itu sebagai qunut. Qala syekhuna, berkata guru kita maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi pengarang kitab ini Syekh Zainuddin Al-Malibari namanya. Kemudian dihasiahkan atau dikomentari oleh Syekh Said Bakri Sata. Guru Syekh Zainuddin Al-Malibari adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka kalau dia katakan syekhuna, guru kita, itu berarti Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Annal qanita li nazilatin, bahwa sesungguhnya qunut nazilah itu ya'ti bi qunutis subhi summa yakhtimu bi su'ali raf'i tilkan nazilah. Itu qunut nazilah dibaca dulu qunut subuh, kemudian yakhtimu diakhiri bi su'alin dengan permintaan raf'i tilkan nazilah untuk mengangkat yang diturunkan itu. Apa yang diturunkan kemarin? Misalnya rasa takut, kemudian kelaparan, wabah dan sebagainya ya. Waktu corona kemarin kan kita pakai qunut nazilah. Karena memang itu ada wabah. Wajah bihi dan jahar, keras dibaca qunut. Nah, ayla qunut yaitu qunut nadban sunnat. Jadi ketika membaca qunut itu dibaca kencang, kedengaran suaranya. Imamun, yang kencang itu adalah imam. Kalau sholat berjamaah maka yang kencang membaca doa itu adalah imam. Walau fisiriyati, sekalipun sholatnya itu adalah sholat sirriyah. Apa itu sholat sirriyah? Sholat apa? Zuhur, asar. Cuma dua saja sirriyah. Maghrib enggak sirriyah. La ma'mumun, tapi kalau makmum enggak usah ikut kencang. Imam baca Allahumma hdina fi man hadait, makmum baca juga Allahumma hdina fi man hadait, tidak. Yang kencang baca itu hanya imam. Lam yasma'hu wa munfaridun fa yusirrani bihi mutlaqan. Makmum yang lam yasma'hu, tidak mendengar bacaan imam, tak perlu kencang. Wa munfaridun, dan orang yang munfarid salat sendiri lalu dia membaca qunut nazilah juga tidak perlu kencang dibaca. Di dalam ditengok coba di dalam kotak. Wa munfaridun, ada apa? Ai wala yajharu bihi, tidak perlu dijaharkan kencang. Ya, tidak perlu kita baca kencang. Wa ammana, dan hendaklah diaminkan jahran, aminnya itu kencang. Kencang maksudnya itu bukan kencang bagaimana ya, bersuara. Jadi ketika kita baca amin, imam baca qunut, kita baca amin. Aminnya itu kedengeran, bukan dalam hati aminnya. Usir dulu apa itu? Hus. Ya.
Wa ammana, dan diaminkan, jahran ma'mumun. Aminnya itu bersuara, bukan dalam hati. Itulah yang dimaksud dengan jahar. Ma'mumun, ma'mum. Sami'a kunuta imamihi lidu'a'i minhu. Mendengar kunut imamnya untuk mendoakan. Jadi kalau imam kunut, makmum dengar, makmum katakan amin. Wa minad du'a'i, dan kita baca doa. Artinya kita baca doa. Doa yang kita aminkan itu adalah doa Allahumma hdina fi man hadait. Itulah yang kita aminkan. La minat sana, bukan yang tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu, itu enggak perlu diaminkan. Jadi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait, sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kalau fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kita tidak aminkan. Wa minad du'ai as-salatu 'ala nabi, kita baca salawat kepada nabi, fayu'ammin laha 'alal aujah, maka diaminkan menurut pendapat yang rajih, yang benar, yang kuat. Ketika salawat kepada Nabi SAW, setelah kita doa kemarin kan itu ada sana namanya ya. Sana itu pujian, setelah pujian lalu ada salawat. Salawat itu kita aminkan. Tengok di dalam al-mu'tamad inda Hajar, yaitu menurut pendapat yang paling mu'tabar, pendapat Imam Ibnu Hajar. Karena salawat itu adalah ziyadatul rahmah lin Nabi alaihi salatu wasallam. Itu kita meminta rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita meminta itu kita aminkan. Imam membaca doa, salawat kita aminkan. Jadi prakteknya sebenarnya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik itu kita bacaan kencang atau pelan? Pelan atau kencang? Fa innaka taqdi, pelan karena dia adalah sana. Nah, setelah fa innaka taqdi wa la yuqda alaik kan kita tutup dengan salawat. Sallallahu ala sayyidina, itu kencang atau pelan? Kencang lagi. Kenapa? Karena dia adalah doa juga. Doa meminta ditambahnya rahmat kepada Nabi SAW. Kalau itu doa kira-kira kita aminkan atau tidak? Aminkan. Berarti salawat yang kita baca setelah qunut itu juga kita aminkan. Di kampung-kampung kita aminkan atau tidak? Variasi ya, ada yang aminkan, ada tidak. Ada yang mengaminkan, ada yang tidak. Amma sana, adapun sana, wa huwa fa innaka taqdi ila akhirih fa yaqulu sirran. Adapun sana, fa innaka taqdi sampai habis, fa yaqulu sirran. Maka dibaca apa? Pelan. Fa innaka taqdi pelan dibaca. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait. Pas giliran fa innaka taqdi dibaca pelan. Amma ma'mumun lam yasma'hu aw sami'a sautan la yafhamhu fayaqnutu sirra. Adapun makmum yang tidak mendengar suara imam, saking banyaknya jemaah, imamnya jauh di depan, makmum tidak mendengar suara imam, aw sami'a sautan, atau dia mendengar suara tetapi tidak jelas, la yafhamhu, dia tidak mendengar dengan jelas, fayaqnutu sirra, maka dia membaca doa kunut pelan. Dia enggak dengar, dia baca aja pelan, enggak apa-apa. Dia baca kunut sendiri, Allahumma hdina fi man hadait wa afina. Wa kuriha li imamin takhsisu nafsihi bidu'a, dan dimakruhkan bagi imam untuk mengkhususkan dirinya dengan doa. Allahumma hdini fi man hadait, makruh hukumnya. Kalau dia jadi imam, tak boleh. Dia jadi imam, dia minta untuk dirinya sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah aku sebagai bersama orang-orang yang engkau tunjuki aku cuman. Dibilang sama makmumnya amin. Ini kalau kata hadis Nabi, berdoa sendiri padahal ada orang lain itu disebut dengan mengkhianati makmum. Mengkhianati makmum, makmumnya dikhianati. Dia minta sendiri. Kawan-kawan saya kan banyak di belakang, cuman untukku saja ya Allah, yang belakang enggak usah, kan seolah-olah seperti itu. Harusnya dia Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah tunjukilah kami ya Allah, aku yang di sini dan juga makmumku yang di belakang. Kan begitu kira-kira. Maka kuriha li imamin takhsisu nafsihi bidu'a, dimakruhkan bagi imam untuk mengkhususkan dirinya dengan doa. Ai bidu'ail qunuti. Bidu'ail qunuti. Yaitu dengan doa kunuti atau kunuta atau kunutu? Kunuti. Linnahi an takhsisi nafsihi bidu'a.
tidak boleh, ya dilarang dirinya mengkhususkan dengan doa. Fayaqulul imamu, maka imam hendaklah mengatakan ihdina, Allahumma hdina, bukan ihdini. Allahumma hdina fi man hadait wa afina wa ma utifa alaihi. Kelihatan tulisannya? Nampak kan? Wa ma utifa alaihi, dan yang diatapkan atasnya bilabdil jam'i, dengan lafaz jamak, maka semuanya itu dijamakkan. Kami, Allahumma hdina wa afina wa tawallana. Allahumma hdina fi man wa afina fi man afait wa tawallana. Nah, itu artinya apa? Kami. Kalau ni saya. Wa qadiyatuhu an-nasairal ad'iyati, dan demikian juga ketentuannya bahwa sesungguhnya semua doa itu kadzalika demikian. Artinya semua doa itu pada dasarnya, pada prinsipnya, seluruh doa yang dipanjatkan secara berjamaah itu harus domirnya itu domir jamak. Maksudnya itu tidak boleh dikhususkan untuk diri sendiri. Allahumma ighfir lana dzunubana. Kalau kita jamaah maka kita Allahumma ighfir lana, Allahumma taqabbal minna. Jangan minni. Makmum kan kadang enggak tahu. Ya Allah, panjangkanlah umurku ya Allah, kata imam. Amin, kita bilang kan. Cuman kan imamnya bahasa Arab, makmumnya enggak tahu. Sehat-sehatkanlah aku ya Allah, kata imamnya. Amin, kata makmumnya. Harusnya apa? Sehat-sehatkanlah kami, kan jamaah. Banyak-banyak orang. Wa yata'ayyanu hamluhu ala ma lam yarid anhu, dan ketentuannya tidak boleh membaca khusus untuk diri sendiri ala atas apa-apa atau barang lam yarid anhu, tidak diriwayatkan anhu daripadanya doa tersebut. Wa huwa imamun bilabdil ifradi, ya, dan imam itu boleh dengan lafaz ifrad. Artinya apa? Kalau sekiranya doanya itu, ya, ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka imam boleh. Ini adalah doa yang tidak ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh. Coba tengok di dalam bilab wa huwa katsir, ai artinya wa huwa katsir. Coba wa huwa katsirun, ai artinya al-waridu bil ifradi katsir. Yang diriwayatkan, doa yang diriwayatkan ifrad sendiri-sendiri itu banyak. Banyak. Jadi kalau tidak ada riwayatnya itu jangan sendiri-sendiri. Tapi kalau ada di riwayatnya ya bolehlah. Kalau ada riwayatnya boleh. Pada intinya semua doa itu dipanjatkan secara berjamaah kalau dia imam. Qala ba'dul huffaz, ya, berkata sebagian ulama yang hafal al-hafidh, ya, huffaz, inna ad'iyata, bahwa sesungguhnya doa-doa kullaha semuanya, innal ad'iyata kullaha bilabdil ifradi, dengan lafaz ifrad sendiri. Doa itu sebenarnya dengan lafaz ifrad. Ada juga yang bilang gitu. Tapi ini doa yang diriwayatkan Nabi. Jadi saya ulangi, ya. Tadi kita bilang bahwa imam tidak boleh membaca untuk dirinya sendiri ketika berdoa. Itu doa yang tidak ada riwayatnya dari Nabi. Tahu maksudnya? Tidak ada hadisnya dari Nabi. Maka dia tak boleh baca diri sendiri, untuk diri sendiri. Ada juga doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi, memang itu sudah sendiri. Riwayatnya itu memang untuk diri sendiri. Maka itu boleh dibaca ifrad, boleh dibaca sendiri, boleh untuk saya. Dan doa itu banyak. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa doa-doa itu pada dasarnya kalau yang riwayat dari Nabi itu sendiri, tapi tidak termasuk doa kunut. Kalau doa kunut itu adalah jamak. Wa min thamma jara ba'duhum ala ikhtisasil jam'i bil kunuti. Tapi kata ulama yang lain,
dikhususkan untuk kunut. Kalau kunut dia hanya jamak. Wallahu a'lam. Wasabi'uha sujudun marrataini, dan yang ketujuh adalah sujud 2 kali. Insyaallah kita pelajari besok pertemuan selanjutnya. Ya, sujud, tentang sujud. Insyaallah besok kita bahas tentang sujud. Kemarin kita sudah bahas tentang i'tidal beserta dengan kunut. Besok insyaallah kita bahas tentang sujud 2 kali. Ya, bagaimana ketentuan-ketentuannya, bagaimana sebenarnya. Baik, silakan dibaca. Dibaca dari wa ammana, dibaca dari wa jahra bihi. Izra baca wa jahra bihi. Wa jahra bihi ay al-qunut nadban. Iqra surah. Iqra isim bila huruf? Bila apa? Fa'ilnya mana? Tardiknya anta. Berarti anta iqra ya Azra. Wajah bihi ay kunut nazban. Nadban, da itu. Dal. Artinya apa? Dan jiharlah dan dibaca kencang. Artinya apa yang dibaca kencang? Artinya dibaca kencang akan kunut nadban. Hukumnya nadban. Hukumnya apa? Sunnah. Ya. Siapa yang baca? Imamun. Jadi yang baca kencang itu siapa? Imam. Lanjut. Walau baikun atau sekalipun. Ubah bahasanya biar lebih bagus. Sekalipun. Walau itu bahasa dulu. Bahasa zaman dulu ya walau. Bahasa sekarang udah sekalipun. Itu dalam sholat yang. Jadi bahasa-bahasanya itu boleh kalian ubah dengan bahasa sekarang. Ini kan kitab zaman dulu. Bahasanya bahasa zaman dulu. Dan lau sekalipun pada sarai salatnya. Tengok bagus. Fi sarai. Tengok bagus. Fi sirri. Ya, tengok bagus. Walau fi artinya sekalipun salat yang sir. Maka dibaca pelan. Dibaca apa? Baca lagi, baca. Coba baca. Baca kencang, coba. Wajah rabihi. Dengar baik-baik. Kalau ngantuk, kurang tidur, silakan ambil duduk. Coba baca, lanjut. La makmum, tapi tidak bagi makmum. Maksudnya tidak disunahkan bagi makmum untuk membaca jihar atau keras ketika membaca doa kunut. Lanjut. Lam dan tidak pula layas ma'um mendengar munfaridun sendirinya. Makmum yang tidak mendengar doa imam dan orang yang sholat sendiri, maka dia tidak disunatkan untuk membaca kencang. Itu maksudnya. Ini balik ke nadban tadi. Sunat hukumnya membaca doa kunut kencang bagi imam. Lanjut. Wa ammana dan sunatlah pula untuk membaca amin jahran keras. Mustafa dalik bijajah. Bijajah. Surah. Lanjut. Istamir. Wa ammana yang disunahkan pula membaca amin jahran secara keras bagi makmum. Sami'an apabila mendengar kunut imamnya berdoa dengan doanya. Tadi kan dikatakan kita mengaminkan doa makmum karena kita mendengar kunut imam. Kenapa kita aminkan? Untuk mendoakan doanya si imam, mengamini doanya si imam. Makanya kita baca
Ya Allah tunjukilah kami. Amin. Amin itu bagian dari doa, mendoakan doanya imam, mengiyakan doanya imam, menyetujui doanya imam. Ikut kita meminta. Wa minad du'ai, dan dibaca juga kencang, ya, dan dibaca juga kencang. As-salatu ala najm. Wa minad du'ai, dan dibaca pula kencang as-salatu ala nabi, salawat kepada nabi. Fayu'amminu laha alal aujah, menurut pendapat yang aujah. Fayu'amminu laha apa? Maza ma'nahu haja? Banan? Fayu'amminu laha, maka diaminkanlah. Apa? Diaminkan menurut pendapat yang salawat itu kita aminkan menurut pendapat yang aujah. Karena salawat itu apa? Salawat itu talabuz ziyadah ar-rahmatin nabi alaihi salatu wassalam. Salawat itu meminta tambah, meminta penambahan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma sana, adapun sana, lanjut. Amma sana, adapun sana, bahwa dianya apa? Dianya sana tadi. Amma sana, adapun sana, fa'innaka. Amma sana, adapun sana, bahwa dianya sana, fa'innaka tuqdi. Mufradat khalas. Mufradat khalas. Takrir mufradat huna khalas. Takrir huna khalas ma Ustaz Anifan. Mufradat. Is'al awal. Hal khalas mufradat lam. Takrir khalas. Coba. Udah kalian stop. Baik anak-anak sekalian. Adapun fa innaka taqdi ila akhirih fa yaqulu husir sirra. Fa innaka taqdi wa yuqda alaik wa innahu la yazillu walid, itu dibaca sir. Wallahu a'lam. Besok kita wasabiuha ya, wasabiuha sujud marratain. Insyaallah sedikit lagi tamat ya. Demikian pertemuan kita malam ini. Lebih